Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Kia. Video kali ini berbeda dengan video yang sebelumnya. Karena apa? Karena di sini aku akan membahas sesuatu hal yang sangat penting buat kalian semua. Sebuah video tentang education yang sangat dibutuhkan buat mereka yang merasakan hal-hal yang sangat menyakitkan di kehidupan mereka. Mungkin salah satu dari kalian ada yang mengalami gangguan mental, sesuatu yang mengganggu pikiran kalian sehingga kalian bingung untuk keluar dari semua ini. Jangan skip video ini karena di sini akan membahas semua gimana caranya sih kalian bisa keluar dari gangguan yang ada di pikiran kalian saat ini. Oke, saat ini banyak sekali kasus-kasus tentang bunuh diri. Contohnya seperti ini, di Indonesia, kasus bunuh diri sudah mencapai 1.226 jiwa. Itu sejak 1 Januari hingga 15 Desember 2023. Wah, sangat banyak sekali bukan? Apa sih alasan mereka bisa mengambil keputusan untuk semua masalah yang mereka hadapi dengan bunuh diri? Padahal bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Ternyata faktor mereka mengakhiri hidup mereka karena masalah asmara, ekonomi, dan kondisi lingkungan. Dan dari banyaknya kasus bunuh diri itu rata-rata dari kalangan mahasiswa. Seorang mahasiswa yang banyak mendapatkan banyak ilmu pun cara keluar dari masalah mereka dengan bunuh diri. Jadi bisa dikatakan walaupun banyaknya ilmu yang mereka dapatkan, tapi kalau lingkungan yang mereka singgahi tidak mendukung, bakal membuat gangguan mental mereka. Karena mereka merasa lingkungan yang ditempati tidak ada yang mempedulikan mereka, acuh dengan keadaan mereka. Ini bisa loh membuat dia frustasi dan pastinya dia berpikir kalau dia mengakhiri hidup mereka pun juga nggak ada yang peduli. Nah, jadi dari kita yang harus sadar untuk peka terhadap lingkungan, seperti teman yang mengalami kesulitan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, karena mereka pasti merasa kalau masih ada yang peduli dengan mereka. Sedikit cerita nih ya, saya punya salah satu teman dekat, ya bisa dikatakan sahabat lah. Nah, dia tuh punya pacar. Setiap dia bertengkar dengan pacarnya, pasti dia melakukan hal-hal yang di luar nalar. Nah, aku di sini sebagai teman dekatnya selalu menguatkan dia. Jangan sampai nih dia melakukan hal itu karena kalau dia melakukan hal itu pasti banyak yang merasa kehilangan. Pernah ya satu waktu pas dia ada masalah sama pacarnya, dia benar-benar udah pegang pisau dan posisinya dia itu di kos sendirian. Pastinya khawatir dong ya aku. Nah, di situ aku berusaha menenangkan dia jangan sampai dia melakukan hal itu. Dari contoh kasus ini kita bisa simpulkan bahwa mereka hanya butuh kita untuk menguatkan mental mereka. Mereka butuh kepedulian dari kita, butuh pelukan dari kita. Percayalah, dia pasti akan kuat kalau orang-orang di lingkungannya bisa menguatkan dia. Dengarkan buat kalian yang masih punya pikiran keluar dari masalah itu tidak dengan cara bunuh diri. Karena kalian tuh punya Allah. Kalian punya Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa curhatkan sama Allah Subhanahu wa taala dan minta jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Berarti iman kalian belum kuat kalau masih bisa berpikiran bunuh diri. Itu jalan keluar untuk semua masalah. Maka dekatkan diri kalian dengan Sang Pencipta agar iman kalian kuat dan tidak naik turun seperti tangga. Ada kata-kata buat kalian. Kamu, dirimu, sama seperti siapapun di seluruh alam semesta, pantas mendapatkan cinta dan kasih sayangmu. Ini dari Buddha. Jadi buat kalian yang merasa tersakiti karena pacar kalian pergi, masih banyak yang menyintai kamu dengan tulus, masih banyak yang bisa menerima kamu dengan tulus. Di logika aja ya, kalau pacar kamu sering membuat kamu sakit hati, berarti dia tuh nggak cinta sama kamu. Nah, kalau jomblo tuh lebih enak gak sih? Ya gak sih? Ada kata-kata lagi nih buat kalian.
Semua stres, kecemasan, depresi disebabkan ketika kita mengabaikan siapa diri kita dan mulai hidup untuk menyenangkan orang lain. Ini kata dari Paulo Coelho. Coelho. Stop buat kalian yang selalu mementingkan kebahagiaan orang lain dan tidak peduli dengan kebahagiaan kita. Iya tahu kita hidup harus saling tolong menolong, tapi kan harus lihat kondisi. Jangan sampai kebahagiaan kita itu tersisihkan. Diri kita itu juga bakal ini karena tidak diperhatikan sama kita. Oke, cukup sekian dari aku. Semoga kalian yang melihat video ini akan sadar dan bisa merubah diri kalian. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semuanya. Intinya kamu jangan merasa kalau tidak ada yang sayang sama kamu. Banyak kok yang peduli dan sayang sama kamu. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala yang selalu tahu keadaan kamu. Jadi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kamu ya. Cepat sembuh buat kamu yang masih merasakan mental down, dan pesan buat kita semua untuk teman kita yang mengalami mental seperti itu, kita harus selalu peduli dan sayang. Mereka hanya butuh pelukan dan kepedulian kita. Oke, oke, cukup sekian dari aku. Stay healthy, stay happy, and stay positive. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.